Sebelumnya di Throne of Cell, Lin Xin berhasil masuk ke putaran final. By the way, beberapa orang ini mewakili kuil mereka masing-masing coy, alias tidak sama dengan kejuaraan perburuan iblis yang dilakoni oleh Chen. Sedangkan Chen, kedekatannya semakin mantap bersama Cha-Er. Bahkan Chen berjanji akan selalu ada di sisi Cha-Er untuk selamanya. Tepatnya di putaran final, Chen melawan musuh yang belum diketahui nama aslinya. Intinya lawan Chen adalah pemuda yang dibekali kekuatan yang sangat amatlah menakutkan. Nah, jadi di episode ini akan dipenuhi ketegangan. Jadi siap-siap adrenalin kita yang menonton akan diuji. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun bersambung. Dimulai. Ding 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 ding. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, kita berpindah ke tempat di mana Cha-Er selalu menunggu kedatangan Chen. Lantas membuat anak buahnya ini begitu iri. Kok bisa-bisanya Cha-Er sangat setia menanti kehadiran Chen, kalau dilihat dengan mata telanjang tidak ada memiliki kelebihan. Salah satu dari mereka pun berasumsi, mungkin nona besar mereka sedang gabut dan kesepian. Dan yang paling utama, yakni merasakan namanya cinta. Tutup mulutmu anjing, jawab ketiga orang ini. Sementara Cha-Er masih menyimpan kunang-kunang hasil pemberian Chen. Sontak saja ia mengingat kembali kejadian yang tak pernah terlupakan itu. Chen seakan-akan ingin menciumnya. Tentunya Cha-Er sangat senang mendapatkan hadiah ini. Setelah cukup terlarut akan syahdunya cinta, kita kembali berpindah. Tepatnya di arena ada Chen dan Bilar saling pasang aura mematikan. Begitupun dengan pembawa acara, ia mengumumkan bahwa final babak pertama resmi dimulai. Semua orang tegang. Ada ketua panitia alias Paladin, ada si Fat Black, rambut putih, dan juga Yihua bersama Kak Lusin. Sebelum masuk ke pertarungan, Bilar mengatakan selama ujian ia belum pernah kalah. Sampai sini kita sudah dapat menilai bahwa Bilar salah satu peserta yang sangat kuat dan menakutkan. Chen membalas dengan merendah. Bertarung melawan Bilar suatu kehormatan baginya. Bahkan Chen sudah mendambakan untuk bertarung melawan peserta yang menjadi favorit di tahun ini. Kalau seperti itu, Bilar pun meminta agar Chen tidak mengecewakannya. Alias Chen harus benar-benar dipintanya untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan ini. Oke lah kalau begitu. Chen langsung mengeluarkan teknik lingkaran cahaya keyakinan, di mana teknik ini pernah ia keluarkan saat melawan para iblis saat di kota Udin. Efek teknik ini akan meningkatkan keyakinan saat melawan musuh di hadapannya. Jadi menarik untuk ditunggu. Apakah teknik ini sesuai dengan namanya atau hanya menjadi sebuah lelucon bagi Bilar? Diiringi dengan teknik anugerah pelindung Chen mencoba untuk menyerang Bilar. Lalu diakhiri dengan kekuatan serangan cahaya. Hal itu membuat Lusin semakin takjub, di mana adik angkatnya ini mampu mengeluarkan 3 teknik sekaligus dalam satu serangan. Dalam hati Yihua, ia tahu keinginan apa yang ada di dalam hati Chen ini, yakni mengalahkan salah satu murid alias peserta terkuat di tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Bilar. Sebagai kesatria retribusi, Bilar hanya menggunakan satu pedang untuk menahan serangan Chen ini. Terlalu easy baginya. Chen sangat agresif melakukan serangkaian serangan dari segala arah, bahkan melakukan gerakan tipu. Hal itu tak ada pengaruh sedikitpun bagi Bilar. Terlihat ia tetap santuy sembari menangkis setiap serangan Chen. Ingat, dia hanya bertahan, alias belum menyerang terhadap Chen. Chen mulai merasakan kesulitan saat di sini. Serangannya seakan-akan seperti kapas, ringan dan tak berarti.
Bahkan Chen mengakui langsung kekuatan Bilar ini. Hanya menggunakan satu pedang saja, ia sudah mampu menampik setiap serangannya. Hal itu memang pantas ia peroleh sebagai kesatria retribusi, ya kan? Chen tak mudah putus asa. Semakin kuat lawannya, maka ia semakin terobsesi untuk mengalahkannya. Untuk yang kedua kalinya, Chen menyerang Bilar dari segala arah. Tapi percuma. Satu pedangnya malah terlempar akibat satu serangan yang dilepaskan oleh Bilar. Pertarungan mereka ini seperti tak seimbang. Bilar tingkat 5, sementara Chen tingkat 4. Hal itu dirasakan langsung oleh Lu Xun juga Yehua. Bilar yang melihat gaya Chen bertarung, ia juga tahu bahwa Chen tak bisa lagi menyembunyikan bahwa dirinya seorang kesatria retribusi. Lantas Bilar sedikit meremehkan cara bertarung Chen yang seakan-akan tidak mengeluarkan kemampuan penuh. Hal itu dihiraukan saja oleh Chen. Ia kembali menyerang untuk yang ketiga kalinya. Ya, serangan ini sedikit lebih bagus ketimbang dua serangan sebelumnya. Serangan yang dilepaskan oleh Chen ini menggunakan teknik yang tak ada dalam catatan kuil ini, coy. Benar, inilah teknik rahasia yang diajarkan langsung oleh Cheng Yu terhadap putranya ini. Kejadian ini membuat semua berdecak kagum akan keterampilan yang sungguh di luar nalar. Paladin juga melihat langsung bahwa teknik ini sebuah pusaran pedang pembunuh. Paladin sangat yakin teknik ini berasal dari master kuil Cheng Yu. Meski begitu, kekuatan ini lebih tipis ketimbang jika Cheng Yu yang menggunakannya. Andai posisi bisa dirubah, yakni Cheng Yu yang menggunakan teknik pusaran pedang pembunuh, maka kuil ini tak bisa diselamatkan lagi dari kehancuran. Fungsi pusaran pedang pembunuh yakni menyerang secara tiba-tiba. Meski begitu, Bilar tak merasakan masalah. Ia mampu menepis setiap serangan Chen, yang dimana dikeluarkan dari segala arah. Serangan Chen sepertinya sama seperti serangan sebelumnya. Hanya saja pusaran pedang ini yang menjadi pembeda, coy. Itulah alasan kenapa Bilar mampu menebak dari mana arah Chen menyerang. Pertarungan mereka sudah berjalan cukup lama. Sampai sini, Bilar merasa kecewa karena Chen tak seperti biasanya, yakni menang mudah saat berhadapan dengan lawan-lawannya. Kali ini Bilar mulai muak karena sudah cukup lama bertahan. Kini, giliran ia untuk menyerang menggunakan teknik serangan naga esensi. Sembari menyerang, Bilar mengatakan bahwa Chen tidak pantas menjadi pewaris Tuan Cheng Yu. Dengan itu juga ia terkena serangan dari Bilar. Hal ini tentulah membuat salah satu penonton tak percaya serangan rahasia mampu dipatahkan oleh Bilar. Malahan Bilar mampu menyerang balik. Sekali lagi, perkataan Bilar membuat Chen semakin marah. yakni cincin yang ada di tangan Chen tidak memiliki kekuatan ilahi di dalamnya. Karena apa? Karena Bilar juga memiliki cincin yang diwariskan oleh Yang Hao-Han. Bukan itu saja, bahkan Bilar dengan belagu untuk melewati kemampuan ayahnya Chen, yakni Cheng Yu, di mana tujuan utamanya untuk menjadi kesatria retribusi terkuat di dunia dan melampaui kekuatan dari ayahnya Chen. Setelah perkataan itu ia lontarkan, Bilar dengan beringas menyerang Chen tanpa memberi ruang sedikit pun untuk menyerang balik. Bahkan Chen harus mengeluarkan darah dari mulutnya. Kuat sekali. Itulah yang dapat dirasakan oleh Chen saat ini. Bilar memang peserta kuat dan hebat. Pantas saja ia akan sangat sulit untuk dikalahkan. Sembari bertarung, Bilar memprovokasi Chen bahwa Chen memang tak pantas menjadi kesatria ilahi. Hal itu dilihat dari gaya bertarung Chen yang tak terlihat menunjukkan progres saat berhadapan dengan Bilar. Di mana Bilar menganggap Chen semakin kesini kekuatannya malah menurun. Mana kekuatan yang diajarkan Tuan Cheng Yu kepadamu? Ayo keluarkan, ujar Bilar kepada Chen.
Ya, perkataan itu membuat adrenalin Chen semakin tinggi. Ia mengumpulkan momentum untuk menyerang kembali si Bilar ini. Lu Xin yang melihat kesombongan Bilar merasa marah. Bahkan Bilar dianggapnya sebagai peserta belagu yang suka meremehkan lawan. Apalagi lawannya saat ini berada di bawah satu tingkat dibandingkannya. Yehua yang melihat gerak-gerik Chen sepertinya ia akan mengeluarkan teknik terakhir untuk mengakhiri pertarungan ini. Chen menggunakan tebasan cahaya matahari untuk menyerang Bilar. Percuma, bahkan satu pedang Chen harus hancur. Sementara Chen terlempar amat jauh. Melihat kejadian ini tentulah membuat pembawa acara gercep mendekati lalu meminta jawaban Chen menyerah atau lanjut. Apalagi pedangnya sudah patah ya kan. Harusnya sih Chen menyerah dan mengakui kehebatan sang lawan. Hanyu yang melihat dari kejauhan ia pun kecewa. Sebab Chen sudah menjadi pecundang, malah dijadikan sebagai tuannya di kemudian hari. Sembari pergi, Hanyu mengatakan, "Kakek, orang yang kau pilih pada akhirnya kalah." Sementara Chen meski harus muntah darah, ia dengan pedenya mengatakan bahwa masih bisa untuk bertarung. Sementara Bilar yang melihat Chen mencoba untuk bangun, ia pun mengatakan untuk menyerah saja. Meski kekuatan Chen juga terbilang bagus baginya, jika diteruskan takutnya Bilar akan bertindak lebih kejam lagi. Meski begitu, Chen menampik akan kesombongan nih orang. Bahkan Chen tak segan-segan meminta Bilar untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Chen berdiri di sini karena memiliki sebuah tujuan, yakni ingin menjadi yang terbaik dari yang paling baik. Dengan itu juga, salah satu pelindung di tubuh Bilar patah. Itu tadi akibat terkena serangan yang sebelumnya Chen lepaskan. Diringi bantuan Tungku Roh Suci, Chen mengeluarkan teknik mematikan, yakni teknik yang bernama pengorbanan. Bukan saja bagi lawan berbahaya, teknik ini juga membahayakan diri sendiri. Bahkan ancaman terbesarnya sebuah kematian bagi Chen. Tidak ada pilihan lain lagi selain jalan ini yang ia ambil. Hal itu ia lakukan hanya untuk menebus kesombongan Bilar yang sempat merendahkan martabat ayahnya. Yehua khawatir dengan kondisi saat ini, sebab jalan yang diambil oleh Chen ini memiliki resiko besar. Begitupun wakil Paladin, apakah harus dihentikan pertarungan ini? Lagian ini hanyalah sebuah ujian. Kok bisa-bisanya Chen harus mengorbankan nyawa? Paladin hanya diam, tak bisa berbuat apa-apa lagi selain hanya menyaksikan dua putra segel ilahi ini untuk saling bergelut satu sama lain. Sementara itu, tepatnya di tempat Chae berada, seketika cuaca berubah. Sepertinya ada sesuatu yang tak bagus telah terjadi. Nasi telah menjadi bubur, pisang telah hancur, kayu telah rapuh. Hal itu sesuatu yang sulit untuk dikembalikan ke titik asal. Seperti itulah keadaan saat ini. Chen baru saja kehilangan kesadaran. Ia tak bisa lagi mengontrol keadaannya. Ia menggunakan teknik tebasan cahaya matahari plus teknik pengorbanan. Tentunya kekuatan yang dimiliki Chen akan naik satu tingkat. Serangan demi serangan ia lepaskan. Kali ini Chen tak seperti sebelumnya. Kekuatannya lebih jauh meningkat. Hal itu tentunya sangat menyulitkan bagi Bilar. Sementara Yehua khawatir, jika sampai Bilar menahan dengan waktu yang lama, maka akan berdampak buruk bagi Chen. Setelah cukup lama bertarung, kedua kesatria ini mulai merasakan kewalahan, terutama Bilar sendiri. Sementara wakil Paladin untuk yang kedua kalinya meminta kepada Paladin untuk menghentikan pertarungan ini. Takutnya kenapa-napa ya kan? Tapi Paladin tak bisa menghentikan. Ia hanya bisa menunggu hasil akhir, siapa yang akan menjadi pemenang. Sementara Bilar lagi-lagi mendapatkan serangan dari Chen. Penuh amarah, setiap satu detik ia lepaskan tebasan pedang matahari. Bilar masih mampu menepis. Nah, dengan itu juga Chen harus mengeluarkan teknik tanpa batas.
yakni memperbanyak menjadi beberapa kali lipat serangan tersebut. Dan mari kita katakan bersama-sama, dan film pun bersambung.